Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatun Nasiha dari kelas TI 1C dengan NPM 19010020031. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah IMK yang diampu oleh Pak Abdau. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan materi mengenai task analisis. Dalam pembelajaran ini ada TUI dan TIK-nya. Ada 3 tujuannya. Yang pertama ada student can understand techniques for task analysis. Jadi mahasiswa diharapkan bisa mengetahui teknik-teknik yang digunakan di dalam analisis tugas. Dan yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui sumber-sumber informasi yang dapat digunakan dalam analisis tugas. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mengetahui kegunaan dari analisis tugas. Dalam pembahasan analisis tugas ini, ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada difference between task analysis and other techniques. Jadi, nanti akan dibahas mengenai perbedaan antara analisis tugas dan teknik-teknik yang lain. Dan yang kedua ada teknik yang digunakan dalam analisis tugas. Yang ketiga ada sumber-sumber informasi yang digunakan dalam analisis tugas dan data collection. Dan yang terakhir adalah kegunaan dari analisis tugas. Langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu difference between task analysis and other techniques, yaitu perbedaan antara analisis tugas dan teknik yang lain. Perbedaan yang pertama, analisis tugas ini ruang lingkupnya sangat luas. Selain itu, meliputi juga tugas-tugas yang melibatkan penggunaan komputer. Analisis tugas juga memodelkan aspek-aspek dunia nyata, baik yang menjadi bagian maupun yang tidak menjadi bagian dalam sistem komputer. Yang kedua, task analysis is there specifically to recognize the importance of the user. Analisis tugas ini dikhususkan untuk mengenali kepentingan user. Selanjutnya, the emphasis of task analysis is more one of observing the user from the outside and will include action. Jadi penekanan dari analisis tugas ini lebih dari hanya mengamati pengguna dari luar, seperti pengambilan dokumen dari lemari arsip. Jadi dalam analisis tugas ini yang diamati adalah apa yang dilakukan oleh user itu sendiri, apa yang bisa diamati. Jadi dalam analisis tugas ini lebih ke mengamati yang terlihat. Perbedaan yang terakhir adalah in task analysis we are only interested in what user are doing, not why they are doing it. Jadi di dalam analisis tugas ini kita hanya mengamati apa yang pengguna lakukan, bukan mengapa mereka melakukannya. Seperti misal ada seseorang melakukan penyeduhan teh atau membuat sebuah cup of tea ya. Jadi yang diamati di sini pada analisis tugas ini tidak mengapa mereka membuat sekap dari teh, tapi hanya mengamati apa yang pengguna lakukan, yaitu membuat teh itu sendiri. Lanjut ke pembahasan teknik-teknik yang digunakan dalam analisis tugas. Di sini ada 3 macam teknik. Yang pertama ada task decomposition, yang kedua ada knowledge based task analysis, dan yang terakhir ada entity relationship based techniques. Kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu task decomposition atau dekomposisi tugas. Jadi dalam dekomposisi tugas ini nantinya tugas-tugas utama itu akan disederhanakan ke dalam subtugas-subtugas. Di sini dikatakan one approach that is often used in task analysis is hierarchical task analysis atau HTA. Jadi pendekatan yang biasanya digunakan dalam analisis tugas itu adalah HTA. Output HTA ini adalah berbentuk hierarki dari tugas dan subtugas, dan juga rencana yang menggambarkan urutan,
dan kondisi atau syarat suatu subtugas dilaksanakan. Contoh dari dekomposisi tugas ini adalah mengenai mendekomposisi pekerjaan rumah menjadi lebih detail. Pengaturan paragraf atau indentation dan penomoran dipakai untuk menunjukkan level hierarki dan penekanan urutannya di hierarki tersebut. Ini contohnya. Di sini kan pada nomor 3.1, 3.2 ini kan menjorok, ini menunjukkan level dan penekanan urutan itu sendiri. Dalam dekomposisi kan tadi dikatakan membagi membagi tugas utama menjadi subtugas atau menyederhanakan suatu tugas utama menjadi tugas-tugas yang lebih detail. Di sini pada nomor 3 clean the rooms, kita detailkan lagi menjadi ada clean the hall, clean the living rooms, and clean the bedrooms. Di sini juga tadi kan dikatakan ada rencana-rencana yang menggambarkan urutan. Di sini ada plan 0 yang menggambarkan urutan 1, 2, 3, 5, dan plan 3 yang menggambarkan urutan 3.1, 3.2, 3.3. Hierarchy can be made up to a very detailed basic level or only to basic tasks. This depends on the purpose of task analysis. Jadi hierarki ini dapat dibuat hingga ke level yang sangat detail atau dibatasi sampai ke tugas yang mendasar saja, bergantung dari tujuan analisis ini sendiri. Untuk itu kita dapat menerapkan suatu aturan pemberhentian atau stopping rule. Ini contohnya. Jadi, if our ultimate aim is to install computer monitoring of the plant, jadi jika tujuannya untuk menginstal komputer untuk memonitor pabrik, maka tugas 1 dan 3 dapat diperluas. Namun jika tujuannya adalah membuat operasi online, maka tugas 2 yang perlu diperluas. Jadi kan tadi dikatakan suatu pemberhentian ini bergantung dari tujuan dari analisis tugas itu sendiri. Jadi tadi kalau tujuannya adalah untuk menginstal komputer untuk memonitor pabrik, maka tugas 1 dan tugas 3 yang harus diperluas. Dan jika tujuannya adalah membuat operasi online, maka tugas 2 perlu diperluas. One of the rules of terminating hierarchy that is generally used to design training material is the Pekelisi rule. Jadi, salah satu aturan penghentian hierarki yang umumnya digunakan untuk merancang materi training adalah aturan P kali C. Di sini dikatakan P adalah probabilitas dalam melakukan kesalahan dan C merupakan biaya dari kesalahan. Jika P dikali C di bawah ambang batas, maka ekspansi dihentikan atau tidak berkembang lagi. Dan another obvious stopping point is where the task contains complex motor response like mouse movement or where it involves internal decision making. Jadi aturan penghentian yang lain adalah jika tugas terdiri dari respon motorik yang kompleks seperti pergerakan mouse atau melibatkan pengambilan keputusan internal. The task hierarchy can be represented diagrammatically as well as textually. Jadi dalam hierarki tugas ini dapat dipresentasikan dalam bentuk diagram seperti ini ataupun dalam bentuk tekstual seperti tadi. After the first task hierarchy is generated, a designer checks whether there are errors or deficiencies. Jadi
Setelah dihasilkan hierarki tugas yang pertama, seorang desainer akan memeriksa apakah terdapat kesalahan atau kekurangan. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk mengetahui adanya kesalahan ataupun kekurangan adalah dengan bertanya kepada ahli pada bidang yang berkaitan dengan hierarki tugas tersebut. Ini adalah contoh yang sudah dicari tentang apa sih kekurangan dan kesalahan yang ada pada hierarki tersebut. Jadi tadi kesalahannya adalah pada nomor 3. Ini kurang dijelaskan lagi. Terus kemudian pada yang nomor 6, tugas nomor 6, 40, ini bisa saja saat suatu gelas masih ada yang kosong, maka kita bisa mengisi terus, atau terjadi perulangan. Kemudian bisa juga ada orang yang tidak menyukai manis, maka bisa tambahkan gula, ataupun yang tidak suka manis, maka tidak ditambahkan gula. We have now seen all the types of plant that are commonly found, most of them in figure ini. Jadi beberapa plant yang biasa digunakan di dalam pembuatan hierarki ini ada beberapa macam. Yang pertama ada fixed sequence. We always do the same sequence of subtasks. Fixed sequence ini adalah urutan tetap. Jadi selalu dilakukan urutan subtugas yang sama. Seperti di sini, maka 3.1, 3.2, dan 3.3 ini akan selalu dilakukan pada urutan yang sama, akan selalu dimulai dengan 3.1 dan yang terakhir adalah 3.3. Dan yang kedua ada optional task atau tugas opsional. Jadi suatu kondisi bisa dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, seperti dalam penambahan sugar tadi. Jadi bisa dilakukan ataupun tidak. Kemudian waiting for events, yaitu menunggu suatu tugas selesai baru mengerjakan tugas selanjutnya. Jadi dalam misal pada tugas yang nomor 3, ini kita harus menunggu tugas 1 dan 2 ini selesai baru bisa lanjut ke tugas yang nomor 3. Kemudian cycles atau berulang. Jadi suatu tugas ini bisa diulang-ulang sampai kondisi terpenuhi. Seperti pada tugas yang nomor 5. Ini akan terus diulang sampai kelas yang kosong itu habis. Selanjutnya ada time sharing. Time sharing ini berbagi waktu. Jadi tugas-tugas dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan ataupun dilakukan secara berselingan. Seperti misal pada tugas nomor 1 dan tugas nomor 2, ini menunggu air kan biasanya membutuhkan waktu yang lama. Jadi bisa saja saat menunggu air mendidih, kita menyiapkan panci yang kosong. Jadi dilakukan secara berselingan antara tugas yang satu dengan tugas yang lainnya. Kemudian ada discretionary, itu suatu tugas dapat dilakukan dalam urutan yang bebas dan dapat tidak dilakukan jika tidak diperlukan. Contohnya tugas pada pembersihan rumah. Ruangan-ruangan itu kan tidak selalu kotor jika tidak digunakan, maka bisa saja suatu kamar tidak dibersihkan karena tidak dihuni. Jadi tidak kotor dan tidak perlu dibersihkan. Dan yang terakhir ada mixtures. Most plants are a mixture of these elements. Jadi kebanyakan plant merupakan campuran dari elemen-elemen di atas yang telah disebutkan tadi. Kemudian teknik yang kedua ada knowledge based text analysis atau analisis tugas berbasis pengetahuan. Di dalam analisis tugas berbasis pengetahuan dimulai dengan mendaftar semua objek dan aksi yang terlibat di dalam tugas dan kemudian membangun taksonominya. Jadi tujuan ini adalah untuk bisa memahami pengetahuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas
dan dapat digunakan untuk membantu membuat materi pengajaran dan menilai jumlah pengetahuan antara tugas yang berbeda. Ini contoh taksonomi tugas dari kontrol motor controls. Just as with HTA, it can be hard to know when to stop. Jadi seperti dalam HTA, dalam taksonomi juga sulit untuk mengetahui kapan harus berhenti. Maka diperlukan adanya suatu aturan pemberhentian atau stopping rule. Prosedur terbaik adalah dengan mendaftar semua item sebisa mungkin, kemudian dipilih mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan untuk dihapus, kemudian dikelompokkan ke dalam objek yang mirip. Seperti ini pada contoh likes, kategori likes. Ini kan terdiri dari lampu-lampu dan ini dikelompokkan menjadi ada lampu eksternal dan lampu internal. One technique, task analysis for knowledge description atau TAKD, use a special form of taxonomy called task descriptive hierarchy. Salah satu teknik analisis tugas untuk deskripsi pengetahuan atau TAKD memakai format taksonomi khusus, yaitu TDH atau Task Descriptive Hierarchy. Taksonomi dalam TDH menggunakan 3 percabangan, yaitu percabangan XOR, N, dan OR. Percabangan N ini digunakan saat objek terdiri dari beberapa kategori. Percabangan OR ini digunakan jika objek merupakan bagian dari satu atau lebih kategori. Sedangkan percabangan XOR merupakan percabangan yang digunakan saat objek hanya terdiri dari satu kategori. Ini adalah contoh percabangan N dan XOR, dan ini adalah percabangan OR. Tadi kan dikatakan percabangan OR merupakan satu objek merupakan bagian dari satu atau lebih kategori. Di sini ada plate masuk ke dalam kategori preparation dan plate juga masuk ke dalam kategori dinding. Jadi di sini plate termasuk OR karena masuk ke dalam bagian lebih dari satu kategori. Kemudian TAKD has a unique role. Jadi TAKD ini memiliki aturan keunikan yang menuntut TDH yang lengkap dapat membedakan dua objek yang spesifik. Ini contohnya. Jadi di sini karakter garis miring ini digunakan untuk cabang N. Karakter ini digunakan untuk percabangan XOR dan kurung kurawal digunakan untuk percabangan OR. At this point, its object can be represented by a unique path in a hierarchy and thus by a term in the knowledge representation grammar atau KRG. Pada saat ini, setiap objek dapat dipresentasikan dengan jejak khusus dalam hierarki yang disebut knowledge representation grammar atau KRG. KRG ini dibuat menggunakan karakter garis miring untuk percabangan N dan karakter kurung buka kurung tutup untuk percabangan XOR dan kurung kurawal untuk percabangan OR. Kemudian the difference between this taxonomy of action and that in HTA. Jadi perbedaan antara taksonomi dengan HTA adalah HTA is about the sequencing of simple tasks to perform a single high-level task and about how to do it decomposition. Jadi di dalam HTA ini mengenai urutan tugas sederhana untuk melaksanakan tugas tunggal yang lebih tinggi dan juga mendekomposisi bagaimana melakukannya. Sedangkan di dalam taksonomi adalah tentang kesamaan tugas yang satu dengan lainnya. However,
there will often be a relationship between the taxonomy of action and the HTA description of task. Meskipun demikian, sering ada hubungan antara taksonomi aksi dengan deskripsi tugas HTA. Teknik yang ketiga ada Entity Relationship Based Techniques. Entity Relationship Modeling is an analysis technique usually associated with database design and more recently object-oriented programming. Jadi model relasi entitas adalah teknik analisis yang umumnya dikaitkan dengan perancangan database dan object-oriented programming. When adapted for task analysis, the major differences are in the kinds of entities modeled. Perbedaan yang utama pada analisis tugas terletak pada entitas yang dimodelkan. Di dalam perancangan database dan pemrograman berbasis objek, entitas yang dipilih untuk analisis adalah yang akan dipresentasikan pada sistem komputer. Pada analisis tugas, jangkauan entitas tidak terbatas pada entitas komputer saja, namun termasuk objek fisik, aksi yang dilakukan, dan manusia yang melakukannya. Like knowledge-based approach, the cataloging and examination of object and action is central to the analysis. Seperti pada pendekatan berbasis pengetahuan, pada teknik ini juga dilakukan sebuah pengelompokan dan pengujian atau examination pada objek dan aksi. But the emphasis is on the relationship between action and object. Tetapi di dalam entity relationship based techniques ini lebih dititik beratkan pada relasi antara objek dan aksi, rather than on the similarity between different object and the resulting taxonomy structure, daripada kemiripan antara objek berbeda dan struktur taksonomi yang dihasilkan. Bisa dikatakan sebagai objek berbasis metodologi karena menghubungkan aksi dengan objek yang melakukan aksi tersebut. We can classify the object into three basic types: concrete object, actor, and composite object. Jadi kita dapat mengelompokkan objek menjadi 3 tipe. Yang pertama ada concrete object atau objek nyata. Yang kedua ada aktor, dan yang ketiga ada objek komposit atau gabungan. Concrete object ini adalah benda-benda yang ada di dalam dunia nyata seperti cangkul ataupun yang lain. Kemudian aktor adalah orang yang melakukannya, dan objek komposit atau composite object ini merupakan gabungan dari beberapa aktor, seperti misal ada 2 aktor, Sam dan Vera. Ini merupakan composite object. Ini adalah contoh dari entity object, dan ini adalah contoh dari entity action. Typically, action changes the state of something called the patient and are performed by someone or something, the agent. Jadi, pasien ini adalah suatu kondisi yang berubah akibat suatu aksi, dan agent ini adalah orang yang melakukan aksi tersebut. At this stage of analysis, having identified the principal object and action, we can begin to put object or action description of the form. Pada tahap analisis ini, setelah mengidentifikasi objek dan tindakan utama, kita dapat mulai membangun deskripsi objek atau tindakan dari formulir. Ini adalah contoh relationship atau hubungan antara objek, aksi, dan event. Jadi hal yang terkait dengan aksi adalah event. Event adalah sesuatu yang terjadi. Pelaksanaan aksi adalah sebuah event, termasuk event yang terjadi secara spontan tanpa ada keterlibatan agen. Ini contoh relasinya. Dan materi selanjutnya ada source of information and data collection. Di sini ada 3 sumber informasi
dan ada 2 data collection. Yang pertama ada sumber informasi documentation. The sort of data that is easy to get is the documentation in the organization, such as existing manuals, instruction booklets, training material, etc. Jadi sumber data yang mudah didapat adalah dokumentasi yang telah ada di organisasi seperti buku manual, buku instruksi, materi training, dan yang lainnya untuk tugas tersebut. Selain itu juga mungkin terdapat dokumen peraturan perusahaan dan deskripsi tugas yang memberikan informasi mengenai tugas tertentu dalam konteks yang lebih luas. It should be remembered that these sorts typically tell you how people are supposed to perform tasks, not what they actually do. Namun ini perlu diperhatikan, sumber ini atau dokumentasi ini hanya memberitahukan bagaimana seharusnya suatu pekerjaan dilakukan, bukan bagaimana sebenarnya seseorang melakukan pekerjaan tersebut. Jadi di sini dalam documentation ini hanya memberitahukan apa sih sebenarnya cara-cara yang bisa atau yang sebenarnya harus dilakukan untuk menyelesaikan tugas tersebut, bukan apa sih yang sebenarnya mereka lakukan, karena bisa saja orang tersebut melakukan suatu tugas dengan cara yang salah. Kemudian sumber informasi yang kedua adalah observation atau pengamatan. Some form of direct observation, whether formal or informal, is essential if the analysis is to get an understanding of the task situation. Jadi observasi atau pengamatan langsung baik formal maupun informal ini sangat penting jika analisis ingin mendapatkan pemahaman atau mengetahui kondisi dari pengerjaan tugas. Formal observation can occur in the field or in the laboratory. Jadi formal observation atau pengamatan formal ini dapat terjadi di lapangan maupun terjadi di laboratorium. Jika suatu observasi atau pengamatan dilakukan di lapangan, maka analisis dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya dari proses pengerjaan tersebut. Namun, apabila observasi dilakukan di dalam laboratorium, analisis dapat lebih bisa mengontrol lingkungan dan biasanya di dalam laboratorium terdapat banyak fasilitas yang lebih baik. Observation can be passive by observing why the subject is doing certain action, or active by asking question. Jadi observasi ini bisa dilakukan secara pasif maupun secara aktif. Secara pasif dilakukan dengan mengamati mengapa subjek melakukan pekerjaan mereka, atau kalau aktif ini dengan mengajukan suatu pertanyaan. Sumber informasi yang ketiga adalah interview atau wawancara. Questioning domain expert is often a direct and quick way to get information about a task. Jadi bertanya kepada seorang ahli pada bidang tugas yang akan dianalisis seringnya merupakan cara langsung yang cepat untuk mendapatkan informasi mengenai suatu tugas. The result of observation can be reflected by interviews to find out the expected and unexpected behavior. Jadi analisis tugas. Jadi hasil dari suatu pengamatan dan interview ini dapat direfleksikan untuk mengetahui perilaku atau kondisi yang diinginkan atau tidak diinginkan. Kemudian data collection. Yang pertama ini ada initial analysis. We assume we have got some sort of written transcript, whether from manuals, observation, or interviews. Setelah mendapatkan data-data dari beberapa sumber yang telah disebutkan tadi, yaitu dokumentasi, observasi, dan interview,
maka detail analisis dengan berbagai metode yang ada dapat mulai dilakukan. Untuk tahap awal dapat dilakukan dengan mendaftar objek dan aksi dasar. A simple device is to go through the transcript highlighting the nouns, which will be object, and the verbs, which will be associated with action. Jadi cara mudah yang dapat ditempuh adalah dengan menelusuri dokumen-dokumen yang ada dan mencari kata benda untuk yang akan menjadi objek serta kata kerja yang akan menjadi aksi. Data collection yang kedua adalah sorting and classification. Several of the techniques include the production of hierarchy and sorting of entries by various attributes. Ada beberapa teknik termasuk membuat hierarki dan pengurutan entry berdasarkan atribut. Some of this is carried out by the analysis, but some requires subjective assessment by domain expert. Jadi beberapa analisis melakukan pengurutan dan pengklasifikasian sendiri, namun ada juga yang minta dibantu oleh ahli di dalam bidang analisis tersebut. Pembahasan yang selanjutnya adalah use of task analysis atau penggunaan dari analisis tugas. Ada 3 penggunaan. Yang pertama ada manual intuition atau manual dan pengajaran. Yang kedua ada requirements capture and system design atau pendefinisian kebutuhan dan perancangan sistem. Yang ketiga adalah detail interface design atau perancangan detail interface. The output of task analysis is some breakdown of the tasks people perform. Jadi, hasil atau output dari analisis tugas ini adalah bentuk hierarki atau breakdown dari tugas yang dilakukan orang, teknik yang mereka gunakan, alat yang digunakan, serta rencana dan urutan aksi untuk melaksanakan tugas tersebut. Dalam manual intuition, struktur hierarki yang dimiliki oleh HTA ini dapat digunakan untuk menyusun manual atau bahan pengajaran. This kind of how to do it manual is often usual for initial training. Bentuk how to do it ini yang ada dapat digunakan sebagai bahan pelatihan dasar. Sedangkan untuk pelatihan yang lebih mahir atau advance diperlukan struktur konseptual yang lebih baik, seperti teknik berbasis pengetahuan. Penggunaan yang kedua yaitu requirement capture and system design. Task analysis in itself is not a form of requirement capture, as it refers to the existing system, not the planned system, and it includes many elements which are not part of the system. Jadi analisis tugas ini sendiri bukanlah alat untuk mendefinisikan kebutuhan sistem baru atau sistem yang direncanakan, melainkan berdasarkan sistem yang sudah ada. Dan analisis tugas juga menyertakan elemen-elemen yang bukan merupakan bagian sistem. The task analysis of an existing system can help in two ways. Analisis tugas terhadap sistem yang sudah ada membantu pendefinisian kebutuhan dalam 2 cara. Yang pertama, the analysis can ask which existing object and task must in the new system. Jadi yang pertama ini analisis dapat bertanya-tanya nih apa saja objek dan tugas-tugas yang sudah ada dalam sistem yang ada yang akan diakomodasikan atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan di sistem baru. Dan yang kedua, what features will be updated, whether to automate all tasks or function or simply specific tasks. Jadi yang kedua ini, fitur apakah yang akan diperbarui, apakah akan mengotomasi seluruh tugas atau fungsi atau tugas spesifik tertentu. In high-level system design, task analysis can help designer to determine
the internal system model in accordance with the wishes of the user. Pada perancangan di tingkat yang lebih tinggi, analis tugas dapat membantu perancang menentukan model internal sistem yang sesuai dengan keinginan user. Penggunaan yang terakhir adalah Detailed Interface Design atau perancangan detail interface. Taxonomy of tasks or object may be used in the design of menus. Jadi taksonomi tugas atau objek ini bisa digunakan dalam mendesain menu. Top level menus can be labeled after the top level decomposition and sub menus after the next level, etc. Tugas-tugas utama dapat dijadikan menu utama atau tingkat atas, kemudian subtugas dapat dijadikan sebagai submenu yang berkaitan, demikian seterusnya. An alternative menu layout could be based around roles and then tasks in roles. Jadi tampilan menu alternatif dapat disesuaikan dengan tugas dan peran dari user. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa di dalam task decomposition ini menggunakan analisis tugas yang menggunakan HTA, yang mana akan menghasilkan hierarki dari tugas dan subtugas, serta gambaran urutan dan syarat suatu subtugas dilaksanakan yang dapat dipresentasikan dalam bentuk diagram maupun tekstual. Dalam knowledge based analysis, ini adalah suatu teknik analisis yang menggunakan taksonomi untuk memahami pengetahuan dari tugas yang menggunakan format TDH. Sedangkan entity relationship based technique adalah suatu teknik yang berfokus pada relationship between action and object, yaitu berfokus pada hubungan antara aksi dan objek. Di dalam analisis tugas, kita dapat menggunakan sumber-sumber informasi yang ada seperti dokumentasi, observasi yang bisa dilakukan dalam laboratorium ataupun di dalam lapangan, serta bisa juga menggunakan wawancara kepada seorang yang ahli di bidangnya. After the information is obtained, the process to the initial basic by listing object and action, then sorting and classifying them. Setelah informasi didapatkan dari 3 sumber yang telah disebutkan, maka berlanjut ke analisis awal, yaitu dengan mendaftar objek dan aksi dasar, kemudian mengurutkan dan mengklasifikasikannya. After analyzing the task, the result of the analysis can be used to structure manuals or course material. Jadi, setelah menganalisis tugas, hasil analisis ini dapat digunakan untuk menyusun manual dan materi pengajaran. Selain itu, analisis tugas juga digunakan untuk pendefinisian kebutuhan sistem berdasarkan sistem yang sudah ada. Dalam mendesain menu yang memudahkan pengguna mengerjakan tugasnya, kita bisa menggunakan taksonomi tugas atau objek. Materi ini saya ambil dari buku Alan Dix, yaitu tentang Human Computer Interaction. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.